bahwa gugatan itu ditolak, gugatan pembatal itu ditolak karena jelas pernikahan Ibu Mirna sama Pak Odi itu sah menurut negara. Karena kenapa? Di sini tidak ada yang kerangka hukum yang salah kalau menurut saya ya. Karena Bapak Odi sendiri adalah duda ya, duda cerai. Dia bercerai sama mantan istrinya itu tahun 2006, bulan Agustus tahun 2006, dan menikah sama Ibu Mirna itu 6 Januari 2008. Di sini kan ada jeda ya. Makanya Pengadilan Agama Bekasi itu menolak gugatan pembatalan tersebut. Nah, setelah gugatan ditolak, Saudara Odi mengajukan lewat kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Agama banding dan hasilnya sudah putus kemarin 16 Juli kalau tidak salah ya, tahun 2025. Nah, hasil itu cukup mencengangkan menurut kami. Karena saya baca sendiri ya, pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim, dia mengacu ke pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, junto pasal 71 dan junto pasal 72 kompilasi hukum Islam. Di sana dia menjelaskan ya bahwa pernikahan Pak Odi dianggap tidak sah dan harus dibatalkan karena pada saat menikah Pak Odi dinyatakan masih status suami orang. Itu bagaimana ini? Tanggapannya bagaimana ya? Karena kan jelas akte cerai Pak Odi sendiri. Ada buktinya ya Bang? Ada. Boleh tunjukin Bang buktinya Bang mungkin Bang? Nah, akte cerai Pak Odi sendiri itu dia cerai sama tahun 2006. Terus nikah dengan Bu Mirna? Nikah sama Ibu Mirna itu tahun 2008. Oh, artinya Ada udah jeda 2 tahun kan? Ya. Nah, ada jeda 2 tahun. Di sini kan, Tahan Bang. di sini bisa kita lihat tidak ada kan dalam rangka merebut, merampas suami orang atau apakah tidak ada sama sekali. Tidak ada. Makanya kami mencurigai ini ya, kami menduga kan adanya kayak pelanggaran kode etik ya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terkait perkara 326. Makanya kami mencurigai, makanya kami laporkan ke Komisi Yudisial dan kami minta ya Komisi Yudisial aktif dan memantau ya, dan kami juga sudah mengajukan perkara kasasi. Nah ini kami mengajukan kasasi, ada terimanya. Ini bukti kasasinya ya Bang? Iya, kita sudah mengajukan kasasi. Agustus. Oke. Dan kami juga minta pengawasan terhadap Komisi Yudisial, terhadap hakim ya, yang mengadilin ya, yang mengadilin untuk kasasi supaya tidak berpihak lah ya pada pihak lain, dan untuk mencegah ya terjadinya bila mana ya ada suap atau apapun itu. Bang, tapi tadi sudah mendapat respon belum dari pihak Komisi Yudisial sendiri? Sudah, dan Gimana? kami sudah bikin laporan sama Komisi Yudisial terkait dengan tersebut. Nah ini bukti laporan kami ya ke Komisi Yudisial terkait Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terhadap putusan. Satu lagi. Tahan Bang, bentar Bang. Oke Bang. Mbak Mira, kalau boleh tahu mungkin tujuan dari Pak Odi sendiri melakukan ini semua apa sih Mbak? Mungkin Mbak boleh dijelasin sedikit Mbak tujuannya Mbak? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mira Fitriani, saya istri sah dari produser film Dilan 1960 yaitu Odi Maya. Ya, Pak Odi melakukan ini jelas pastinya sangat menghindari pembagian harta bersama. Bila mana saya sudah keluar akte cerai, gugatan cerai saya di PA Jakarta Selatan. Kalau sudah keluar akte cerai, otomatis saya kan mengajukan monogami. Apalagi selama 17 tahun lebih, 17,5 tahun ya pernikahan. Kalau tidak mengajukan monogami itu kan nggak mungkin, karena sudah banyak kepemilikan harta bersama dari awal kita menikah sampai sekarang. Jadi intinya, kenapa Pak Odi melakukan itu? Istilahnya kita mencurigai ya. Karena di sini dengan dia mengajukan gugatan pembatalan pernikahan di tingkat pertama PA Bekasi aja itu sudah jelas tidak normal ya. Yang normal itu setelah 17 tahun pernikahan kalau sudah tidak ada kecocokan, tidak ada rasa cinta lagi, ataupun ada wanita idaman lain, ya tolong harusnya diceraikan atau diurus di perceraian PA. Gitu. Saya kan menggugat di PA Jaksel sudah putus cerai, terus dia banding, baru dia ngajuin gugatan pembatalan pernikahan dan di PA Bekasi ditolak, dia ngajuin banding di PTA Bandung. Nah ini kenapa hasil PTA Bandung ini berbeda dengan yang tingkat pertama? Berarti di sini ada sesuatu yang kita pantas dong kita curigai gitu loh. Udah pasti ujungnya kemana? Supaya menghindari
bono gini, atau di sini dengan adanya pembatalan pernikahan bagi dia tidak ada yang namanya bono gini atau harta bersama dibagi itu tidak mungkin, itu sangat tidak masuk akal ya, karena kan kita hukumnya udah jelas gitu. Kecurigaan itu timbul dari mana Mbak Mirna kalau boleh tahu Mbak mungkin Mbak? Apakah Mbak Mirna ada bukti atau gimana gitu yang menguatkan gitu bahwa dugaan? Ya, pertama di tingkat cerai aja, putusan cerai sudah jelas sama PA Jakarta Selatan karena semua unsur perceraian saya memenuhi syarat, makanya hakim langsung memutuskan perceraian. Cuma dia memainkannya di nafkah media. Saya tidak menuntut nafkah mut'ah, nafkah anak atau hak asuh anak. Saya hanya media dan ida. Ida pun hanya Rp1.000 per bulan. Saking pengen cepet cerai, cepet beres sama dia. Terus kalau nafkah media, saya jujur terbuka nih. Ini kan rahasia dapur, tapi saya terbuka aja karena teman media. Itu 15 juta per bulan sih juga. Cuma diputuskan sama Jakarta Selatan 3 juta rupiah dari 15 ke 3 itu kan jauh dengan alasan tapi kekurangan nafkah. Kekurangan mana? Dia nggak pernah transfer sama sekali dari 6 April 2023 yang kita tahu dia pergi kan sampai sekarang gitu. Terus kedua ada di putusan cerai itu dia banding berkurang lagi nafkah dia dari 3 ke 2 juta dengan alasan UMR. Apakah seorang produser film di 1990 itu UMR ya pendapatan? Oh nggak mungkin gitu kan. Terus kedua dia ngajuin pembatalan pernikahan di PA Bekasi sudah diputuskan ditolak karena saya ada nikah. KUA Bekasi, KUA Jakarta Sempurna Bekasi pun menyatakan ini pernikahan ini jelas tercatat gitu kan. Nah kenapa ada dugaan itu yang saya bilang, nah itu mencurigainya di putusan itu ditolak, marah-marah langsung pihak keluarganya dan juga pengacaranya atau PH-nya marah-marah pada saat putusan itu kepada hakim, nggak terima dengan alasan gimana nih Pak Hakim kita udah keluar uang banyak gitu loh. Dan kebetulan ada saudara saya sepupu yang merekam itu terus kedua dia kan ngajuin banding. Nah disitu saya udah mulai curiga, takutnya dia bermain. Nah ternyata benar hasil putusannya seperti ini, sangat tidak masuk akal dan tidak benar-benar tidak objektif dan melanggar ya hukum lah gitu. Terus dianggap apa selama ini pernikahan saya 17 tahun? Nah Pak Hakim maaf ya, saya dianggap kumpul kebo, hakim-hakim PT Bandung ya maksud saya dianggap kumpul kebo atau legalitas atau secara hukum buku nikah saya dianggap apa? Itu kan dari buku nikah kan keluar KTP bersama, alamat bersama, keluar lagi kartu keluarga dengan alamat bersama, keluar lagi paspor, keluar lagi akta keluarga. Kalau dibilang itu palsu, maaf, siapa yang masukkan kalau bukan suami saya sendiri sebagai kepala rumah tangga, yaitu Odi Mulia sendiri gitu. Sekarang statusnya gimana? Masih apa udah resmi berpisah apa gimana? Statusnya sudah resmi bercerai, cuman kan beliau mengajukan kasasi ya, otomatis tinggal putusan kasasi. Kalau yang Mbak Mirna pengen apa sih mungkin dari ini semua? Yang Mbak Mirna pengen dari ini semua tuh apa gitu? Ya jelas saya pengennya sebenarnya bisa secara normal, baik-baik sebagai orang yang waras dan mengerti hukum gitu. Jangan suka bermain karena permasalahan itu udah banyak ya yang namanya masalah. Kedua, beliau juga sudah sakitan. Kenapa nggak pengen cepet selesai? Yang beres dan wes gitu loh kalau bahasa Jawa. Cuman kan di sini manusia itu kan kadang ada yang suka konflik, ada yang suka tenang. Kalau saya suka tenang, pengen cepet beres. Udah komunikasi sama Pak Odi mungkin? Tidak ada komunikasi. Dari kapan terakhir komunikasinya? Tidak ada komunikasi. Dari yang dia keluar itu 6 April 2023 tidak ada lagi komunikasi. Berarti udah 2 tahun lebih lost kontak ya? Iya. Oke. Gitu. Kalau Pak Odi nonton mungkin ada pesan nggak buat Pak Odi dari Mbak Mirna nih? Iya, kalau Pak Odi nonton, pesan saya satu. Saya paham kamu menghindari harta bersama. Cuman tolong, kalau kamu masih bekerja atau mencari rezeki nafkah di dunia entertain, dipikirkan lagi baik-baik karena di sini nggak mungkin saya diam-diam terus kayak dulu. Saya pasti speak up. Dan kedua ini melibatkan hukum ya, terutama gitu kan instansi negara. Ada beberapa juga dokumen kamu, dokumen negara yang kamu manipulasi atau juga dipalsukan. Itu untuk apa? Untuk keuntungan kamu menghindari produk ini ya. Tapi kan di situ kan banyak jeratan hukum yang ada di kamu sendiri nantinya. Kamu akan menyesal baik dunia maupun akhirat. Udahlah gitu, sudahi aja. Dan gak akan bisa kamu menghindari pembagian bunuh-bunuh sampai kapan. Bang, tapi ketika banding Inisial apa?
inisial. Sebutin inisial. Inisial boleh. Oh ya, hakim keduanya inisial MR. Terus anggotanya inisial H. Terus untuk hakim anggota selanjutnya H. Itu Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. PTA Bandung. Gitu ya, Pak. Oke. Yang meriksa perkara 126. Oke.